saya akan bergeser sedikit ke Mas Arief nih yang akan memberikan perspektif dari kacamata Nutanix. Kan Nutanix kan banyak juga membantu perusahaan di seluruh dunia untuk mengimplementasikan AI. Untuk Mas Arief, bisa mendengar suara saya, Mas? Oke, masih di mute, Mas? Bisa di-unmute? Bisa, Mas. Oh, oke. Silakan Mas Arief untuk mungkin memberikan perspektif yang lebih luas. Tadi Mas Felix dan juga Mas Irfan menggambarkan sebenarnya contoh implementasi di perusahaan masing-masing, tapi mungkin Mas Arief bisa memberikan gambaran yang lebih luas gitu di industri lain. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan terkait implementasi AI? Silakan Mas Arief. Terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di kesempatan kali ini sedikit sharing mengenai pengalaman kita di beberapa customer kita yang memang kita terlibat langsung di implementasi AI-nya. Namun sebagai konteks informasi ke depan, saya sedikit sharing dulu biar teman-teman semua dalam satu konteks yang sama. Nutanix sendiri itu sebuah software ya, kita sebuah software platform yang bisa diinstal di hardware brand apapun, yang pada prinsipnya itu kita adalah sebuah infrastruktur digital, artinya sebuah infrastruktur yang semuanya software defined. Kemudian di dalamnya juga kita memiliki out of the box private cloud capabilities sampai ke edge. Nah ini related dengan AI, banyak customer kita yang memanfaatkan AI-nya sampai ke edge karena sumber datanya ada di sana. Kemudian kita berikan keamanan cloud native, kemudian storage service ada di situ, kemudian otomasi, intelligent operation ada di situ, termasuk business continuity dan integrasinya ke public cloud. Karena kita percaya bahwa ke depan itu hybrid itu solusi yang tepat untuk enterprises, sehingga aplikasi itu bisa portable between edge, private, dan bahkan ke public. Nah, ada beberapa layanan yang memang kita berikan as a service, termasuk database, termasuk end user computing, dan salah satunya platformnya AI. Jadi platform AI itu kita buatkan platform as a service, artinya user tinggal pakai gitu ya, tanpa harus melihat hardware-nya apa, tanpa harus melihat layer-layer di bawahnya seperti apa, apakah itu private atau public. Nah, mungkin kita akan fokus di area sana, pemanfaatan Nutanix di area sana. Nah, pada prinsipnya AI dan data science itu kurang lebih tadi Mas Wisnu sudah sebut, AI sudah tahun 50, kemudian machine learning di 90, deep learning baru di 2010-an gitu ya. Ya pada prinsipnya AI itu sistem komputer yang menyerupai manusia, behavior manusia. Machine learning itu komputer sistem yang bisa berpikir sendiri. Deep learning itu adalah komputer yang bisa berpikir sendiri, tapi mekanisme computingnya pakai neural brain kita ya, sama seperti pola pikir manusia, ya otak manusia. Nah, korelasinya apa? Nah, korelasinya tadi teman-teman Mas Felix, Mas Rifan udah sebut, semua itu akan jalan kalau datanya ada. Ya, jadi data science itu lahir di sini, terutama related dengan deep learning dan big data sebagai data manajemennya. Ya, saking namanya sudah big, jadi analisanya nggak bisa pakai manusia lagi, makanya pakai machine learning. Ya. Nah, perlu diingat bahwa traditional programming dengan programming machine learning itu outputnya beda. Ya, kalau traditional programming itu outputnya exactly, ya. Kalau machine learning itu persentase. Ya, jadi makanya machine learning yang baru lahir itu masih bayi, ya. Harus ditrain sampai akurasinya semakin tinggi. Ya, jadi bukan 100%, itu bedanya dengan programming biasa. Dan mekanisme mentrain sebuah machine learning dengan tadi yang disebut Mas Rifan, supervised, unsupervised, itu pada prinsipnya itu orang nyebutnya modeling gitu ya, membuat model dari sebuah mekanisme machine learning. Itu biasanya nggak lepas dari fungsi-fungsi ini algoritmanya ya, regresi yang mencari sebab akibat dari sebuah variabel sehingga bisa memprediksi gitu ya, atau klasifikasi pemilihan data
sehingga bisa menghasilkan fraud detection contohnya, atau reduksi dimensi, mengurangi variabel acak gitu ya. Variabel acak yang saking banyaknya kita kurangi sehingga akhirnya menghasilkan sebuah informasi yang lebih precise gitu ya, atau pengelompokan dan clustering, bahkan ada yang reinforce ya. Tadi Mas Rifan udah sebut ada reward dan negatif gitu ya, di mana si machine learning itu terus kita tes tapi kita kasih output gitu ya. Oh ini jangan, oh ini terusin, oh ini jangan, ini terusin terus secara kontinu. Nah, itu sebuah programming. Jadi machine learning itu produk akhirnya itu at the end harus sesuatu yang dibuild gitu ya. Dan prosesnya itu nggak mudah ya. Jadi tadi sedikit sama dengan Mas Rifan, modeling atau pembuatan algoritma di machine learning-nya itu one thing gitu ya. Tapi yang penting itu data akuisisinya ya. Data akuisisinya, manajemen datanya, data transformasinya, data streamingnya, data pipeline-nya. Lalu itu semua dikemas, di challenge ke model AI, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk bisnis. Dan balik lagi akhirnya untuk bisnisnya apa? Ya. Jadi McKinsey survei juga tadi Mas Winnie udah nyebut ya, mana yang jadi leader, mana yang enggak gitu ya. Itu karena sebetulnya masalahnya bukan di teknologinya. Masalahnya itu apakah IT bisa mengkonversi teknologi itu ke sebuah business value. Ya, dan itu harus selalu kita utamakan dalam konteks implementasi ini, terutama di Indonesia, karena kita melihat ini itu dianggap nice to have untuk certain industry, definitely. Kita even banking, ya. Kita minta mereka pengen ini, tapi pas dia ngajuin ke manajemen, nah itu nice to have lah, gitu ya. Nah itu challenge di kita. Nah platformnya sendiri yang sedikit agak unik, yang customer kita alami, definitely hybrid ya. Jadi kadang melibatkan data center di pusat, kadang melibatkan public cloud, tapi banyak customer kita yang justru data acquisition-nya ada di edge. Ya, seperti factory, pabrik gitu ya, smart warehouse ya. Itu semua ada di edge ya. Oil mining itu semua ada di edge. Datanya semua ada di sana. Sehingga mekanisme data streaming itu menjadi crucial. Dan karena AI itu harusnya menghasilkan real-time decision, ya, ini bagian dari reinforcement AI tadi, itu harusnya real-time decision. Jadi harusnya keputusan itu juga bisa dimanfaatkan di edge. Ya. Contoh sederhana kayak DPO pencarian orang hilang lah. Ya. Kemudian kamera-kameranya ada di setiap persimpangan di seluruh kota. Ya, kalau DPO datanya ada di Jakarta, orangnya ada di Surabaya, ketemu di perempatan sebuah kota, sebuah jalan di Surabaya, kemudian di face recognition di sana, kemudian harus sampai lagi ke Jakarta, balik lagi ke sana, orangnya udah kabur kan gitu ya. Itu yang disebut dengan real time decision. Nah, oleh karenanya kita di sini melihat bahwa platform itu sangat penting. Ya, platform yang menghubungkan edge, private, bahkan sampai ke public. Karena nggak bisa kita membuat sebuah AI platform hanya di satu sisi saja. Ya. Dan definitely framework untuk AI ini beda dengan framework untuk programming biasa. Ya, jadi ini akan related ke skill set, akan related ke resources, ya, apalagi data science, ya. Ini manusia karakter seperti Mas Rifani unik nih. Data science itu termasuk unik karena ya ada 4 keilmuan ya. Ada matematika, ada statistik, ada algoritma dan pemrograman, dan ada IT. Ya. Bahkan di beberapa universitas data science itu adanya di MIPA. Prodinya itu ada di MIPA, bukan di IT. Nah, jadi ini akan jadi concern di implementasinya. Nah, pada prinsipnya di edge itu bisa any hardware pada prinsipnya, tapi AI, machine learning, apalagi deep learning yang menggunakan neural tadi, itu semua multitasking prosesnya,
sehingga kadang kita memerlukan GPU, ya, karena GPU itu core-nya jauh lebih banyak dari prosesor biasa. Ya, nah platform ini yang penting, arsitektur ini yang penting untuk mengakomodir edge, karena data ingestion-nya ada di edge, di oil rig, di mining, di pabrik, gitu ya. Kemudian di situ kita harus menyediakan temporary data services di situ, ya, karena mungkin di ETL dulu, mungkin di cleaning dulu, gitu ya. Kita juga harus menyediakan function data pipeline-nya di situ, ya, dan ML inference-nya itu di sini, karena real time decision-nya ada di pabrik, ya. Training-nya mungkin di cloud atau mungkin di private, ya. Trainingnya di sini, tapi inferencing-nya itu di edge. Nah, ini agak sedikit unik. Customer-customer kita mengimplementasi AI itu lebih banyak di intelligent edge, di edge, karena memang use case-nya seperti itu. Ya, contoh misalnya di retail. Ya, ini customer kita di US retail, tokonya banyak, gitu ya, ada di beberapa kota. Nah, kemudian satu toko itu otomatis terkoneksi ke beberapa IoT mesin. Salah satunya chiller gitu ya, buat naro-naro makanan basah gitu ya, CCTV dan kios, termasuk di dalamnya point of sales. Ya, itu terkoneksi di toko, ya, artinya di edge. Ya. Nah, lalu kita harus membuat sebuah data stream di sini, di mana kita harus tentukan source-nya apa. Ya, misalnya di kota San Francisco, source-nya kamera, saya akan proses pakai ML inferencing apa. Ya, dalam hal ini face recognition. Kemudian setelah itu akan ditaruh di mana output-nya. Ini ditaruh di edge juga, karena real time decision-nya ada di sana. Ya. Meskipun kita bisa taruh di tempat lain, ya, tapi dalam konteks ini use case-nya saya ingin taruh di edge juga. Nah, kemudian pemanfaatannya apa untuk orang edge? Ya, untuk orang edge di toko itu pemanfaatannya apa? Mungkin sederhana lah, seperti menghitung orang di kasir, gitu ya. Kalau ternyata orangnya sudah terlalu banyak di kasir, kemudian si branch atau store manajernya pakai speaker bilang, tolong bantu kasir nomor sekian, gitu ya. Nah, mekanisme-mekanisme sederhana seperti itu, keputusannya harus dilakukan di edge. Ya, orang pusat mah cuma nerima laporan keuangannya aja, kan kurang lebih begitu. Ya. Nah, tapi dari data stream ini, orang pusat juga bisa manfaatkan. Ya, salah satunya apa? Salah satunya memanfaatkan face recognition yang sudah ada, kita bikin data pipeline-nya lagi, ya, dari data stream yang existing yang sudah tadi dibuat, ya, kita akan manfaatkan untuk proses lain. Ya, tadi check out counter itu di sini, ya, itu saya ambil lagi, kemudian saya ambil untuk diproses di processing yang lain. Ya, dalam hal ini saya akan proses ke loyalty member identification. Ya, kemudian destinasinya ini saya pilih ke cloud. Ya, karena data itu dibutuhkan di pusat untuk dianalisa. Ya, dan kebetulan mereka menggunakan AWS, ya, dan taruh di sebuah tempat penyimpanan database NoSQL. Lalu kalau udah ditaruh di sana, orang pusat ngapain gitu ya? Orang pusat melakukan data analisis, ya, data analisis dari biometrik yang sudah disimpan tadi dan dimappingkan ke membership, gitu ya. Jadi kita tahu orang ini datang jam berapa, sehingga pattern-nya bisa diambil, dianalisa, nanti kita melakukan profile selling. Ya, artinya kalau orang si A ini udah dapat beli sabun 7 misalnya gitu ya, kira-kira kapan habisnya sabun itu, pada hari ke-6 misalnya, dia dapat SMS diskon sabun sekian gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan profile selling. Nah, jadi yang menarik di sini itu semua dilakukan di edge, Mas Wisnu. Ya, jadi termasuk di warehouse. Ya, di warehouse mekanisme inputnya tetap menggunakan kamera ya, tetap seperti pergerakan orang, pergerakan, termasuk menghitung jenis palet. Ya, palet-palet A itu ditaruh di mana, harus bergerak kemana, gitu ya. Dan semuanya itu diimplementasikan di dashboard yang real time.
Jadi orang bisa tahu ngambil keputusan, oh palet ini harus bergerak ke sini gitu. Dan ini hampir di semua industri, ya hampir di semua industri, termasuk di manufacture. Nah kalau di manufacture ini biasanya mesin-mesin PLC, Mas. Jadi mesin-mesin PLC itu datanya ditarik, ya smart sensornya ada di situ, sehingga diprediksi kapan harus ganti oli, kemudian spare part apa yang harus disediakan, gitu ya, sehingga efisiensinya akan kelihatan di situ. Ya, efisiensinya akan kelihatan. Jadi saya rasa implementasi customer kami lebih banyak di intelligent edge sampai data science itu muncul. Ya. Pada saat ingestion datanya tidak lagi dari alat-alat, ya, tapi dari database atau data warehouse atau big data, baru company-company yang mata uangnya itu data, yang currency bisnisnya itu data, seperti banking, e-commerce gitu ya, itu mulai memanfaatkan ini. Data di big data itu di-ingest, ya, kemudian dianalisa dengan menggunakan mekanisme machine learning itu. Dan seperti biasa dari sisi aspek hardware, tadi saya sudah sebutkan, GPU itu memang lebih required, apalagi pada saat kita harus melakukan high intensive inferencing itu, bahkan sampai ke training, pasti yang training itu lebih intensif gitu ya. Ya jadi pada prinsipnya kita ready di cloud, private maupun di edge gitu ya. Pertanyaannya sebetulnya problemnya bukan di sana, Mas Wisnu, lebih ke bagaimana transformasi digital di company-company memanfaatkan teknologi untuk bisa mengimplementasikan AI ini. Mungkin itu dari saya, Mas Wisnu, kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mas Arief. Berarti memang implementasi AI itu bisa seperti itu, Mas, ya, bahwa yang data atau data modeling itu dilakukan di pusat atau entah di cloud atau di on-premise, tapi kemudian keputusan real time-nya bisa dioper dan dioperasikan di edge gitu ya. Jadi data itu tidak perlu harus dioper terus ke pusat untuk bisa mengambil keputusan di edge. Ke pusat, ya. Ya. Betul. Ke pusat hanya untuk trainingnya. Data itu tetap diperlukan. Tadi kan Mas Felix juga sebut harus train the bot gitu ya. Nah, data itu tetap akan dikirim ke pusat untuk dilakukan model training ya. Tapi inferencing yang sudah ada itu kan tetap harus real time dilakukan di edge untuk diambil keputusan. Oke, menarik Mas. Berarti emang di edge bisa mengambil keputusan real time ya, tanpa harus data bolak-balik dari edge ke pusat dan sebaliknya ya.